Lanjut lagi bro. Memahami Dao. Yang mulia dia dan seorang lelaki tua berjubah emas gelap muncul di mana roh pedang dan Ding Xiaoyao berdiri beberapa saat yang lalu. Yang mulia dia melihat sekeliling dan berkata, saudaramu, kamu merasakannya juga kan? Orang tua itu mengangguk dan berkata, kami berdua melakukannya. Jadi itu seharusnya benar. Yang mulia dia berbicara dengan serius, domain pedang anak itu benar-benar menakutkan. Jika dia mencapai alam setengah sein dan memahami energi hukum, maka kita berdua tidak akan bisa menyakitinya. Selain itu, jika dia hidup, maka mungkin akan sangat sulit bagi para pro-founder pemberontak untuk memusnahkan penduduk benua yang mendalam. Yang terpenting, Stone of Suppression ada di tangannya. Jika jatuh ke tangan para pro-founders pemberontak, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi masalah besar bagi kami. Jadi, dia harus mati apapun yang terjadi. Orang tua itu mengangguk dan berkata, aku telah meminta Raja Iblis dan Raja Iblis untuk menjaga formasi teleportasi yang mengarah ke benua yang mendalam. Yang Ye benar-benar tidak akan bisa kembali saat mereka ada di sana. Kemampuan Yang Ye untuk menyembunyikan auranya. Gumpalan kekhawatiran melintas di mata Yang Mulia He. Orang tua itu berkata, tidak apa-apa. Grandmaster Shen Mo telah menyiapkan formasi di sana. Yang Ye pasti tidak akan bisa menyembunyikan dirinya jika dia pergi ke sana. Baik Yang Mulia dia melihat sekeliling lagi, dan kemudian pandangannya turun ke gunung di kejauhan. Dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya ke arah gunung. Telapak tangan besar yang bahkan lebih besar dari gunung langsung menabraknya. Gunung itu runtuh sementara debu dan kotoran tak berujung muncul di udara. Apalagi, batu besar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah sekitarnya. Lama berlalu sebelum orang tua itu berkata, sepertinya mereka sudah pergi. Ayo pergi. Indra ketuhanan kita mampu menjangkau area seluas beberapa puluh ribu kilometer, jadi kita akan segera menyadari kehadiran mereka jika berani menunjukkan diri. Biar aku lihat apakah dia bisa kabur dari kita lagi. Keduanya menghilang saat mereka berbicara. Sekitar 2 jam berlalu sebelum tanah di kejauhan sedikit bergetar, dan kemudian tidak butuh waktu lama bagi tanah untuk terbelah dan kelompok Yang Ye muncul dari bawah. Hampir saja roh pedang berkata, Sao Yao, jika kamu tidak meminta kami membuat terowongan ke dalam tanah, maka kami mungkin akan terkubur di bawah gunung itu. Kita tidak harus pergi sejauh 3 meter dari Yang Ye di masa depan. Jika tidak, kita mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Ding Sao Yao berkata, dua Yang Mulia dari Aula Suci sedang mencari sendiri. Sepertinya mereka benar-benar ingin menghabisi kita. Kami pasti tidak akan bisa kembali ke benua yang mendalam karena formasi teleportasi pasti sedang dijaga. Sebaliknya, selama kita berani mengekspos keberadaan kita di Hallowed Grounds, maka mereka akan dapat menemukan kita dalam sekejap. Ini situasi yang sangat buruk. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa diganggu tentang semua itu untuk saat ini. Mari kita cari tempat yang aman dan biarkan Yang Ye maju dalam kultivasinya. Dia bisa menangani sisanya setelah kekuatannya meningkat. Roh pedang memelototi Yang Ye ketika dia berbicara sampai titik ini, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tubuh Yang Ye. Yang Ye tersenyum sambil menatap Ding Xiaoyao dan Little Yao yang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka, dan dia berkata, jangan khawatir. Aku akan membawa kalian berdua kembali ke benua yang mendalam. Ding Xiaoyao tiba-tiba bertanya, maukah kamu datang untuk menyelamatkanku jika Yao kecil tidak ada bersamaku? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama bahkan jika kamu datang untukku? Yang Ye menjawab, bagaimana menurutmu? Dia menjawab, saya mengetahui status yang dia miliki di hati Anda, tetapi saya tidak tahu status seperti apa yang saya miliki. Yang Ye menatap matanya dan berkata, ketika saya mengetahui bahwa Anda berdua telah ditangkap, pikiran pertama saya adalah bahwa saya harus menyelamatkan Anda berdua, dan bukan berarti saya harus menyelamatkan Yao kecil. Ding Xiaoyao tersenyum dan berkata, apakah itu pengakuan? Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Dunia di dalam tubuhmu itu adalah rahasia terbesarmu, kan? Ding Xiaoyao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yang Ye mengangguk. Dulu, hanya istri Anda yang diizinkan mengetahui rahasia terbesar Anda itu. Sekarang setelah aku mengetahuinya juga, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ding Xiaoyao. Kalau begitu jadilah saudara iparku. Little Yao berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Ding Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengusap kepala Little Yao dan berkata, kamu benar-benar adik perempuannya. Mereka tidak mengobrol lama. Yang Ye menempatkan Ding Xiaoyao dan Little Yao di dalam pagoda primordial sebelum dia mulai berkultivasi seperti orang gila lagi. Yang Ye merasa bahwa ketika seseorang akan mati, potensi yang akan meletus dari orang itu benar-benar tak tertandingi.
Persis seperti saat ini, dia lebih serius dan bekerja lebih keras daripada yang pernah dia lakukan selama kultivasi. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Pada saat ini, Yang Ye masih belum menerobos, tetapi aura yang dimilikinya secara bertahap semakin kuat. Mata roh pedang dan Ding Xiaoyao dipenuhi dengan kekhawatiran karena wajah Yang Ye memiliki semburat hitam legam. Selain itu, energi kematian yang padat merembes keluar tanpa henti dari dalam dirinya. Tidak apa-apa jika dia menerobos, tetapi jika tidak maka itu menunjukkan bahwa dia akan menghadapi kematian. Tidak lama kemudian, hari terakhir tiba. Tapi Yang Ye masih belum menerobos. Kedua ekspresi mereka sangat suram. Pada saat ini, seluruh wajah Yang Ye hitam pekat dan energi kematian di dalam dirinya sangat padat. Itu menyebabkan baik pedang roh dan Ding Xiaoyao tidak berani mendekatinya. Apakah kamu punya cara lain untuk menyelamatkannya? Tanya Ding Xiaoyao dengan serius. Roh pedang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, hidup, mati, usia, dan penyakit adalah bagian dari hukum agung surga Dao. Itu adalah hukum abadi alam semesta. Energi kematian di dalam dirinya bukanlah buatan manusia, jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memperjuangkannya dengan surga itu sendiri. Sebenarnya, sungguh keajaiban bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Menurut saya, energi valet dalam dirinya bukanlah inti dari energi valet. Karena tidak mungkin bagi quintessence valet energi untuk membuat seseorang tetap hidup saat umur orang itu habis. Itu adalah rahasianya, kata Ding Xiaoyao. Roh pedang berkata, sekarang, kita hanya bisa berdoa agar dia menerobos. Jika tidak, bersiaplah untuk penguburannya. Waktu berlalu perlahan, dan raut muka dari roh pedang dan Ding Xiaoyao menjadi semakin pucat dan pucat. Karena Yang Ye tampak seperti orang mati, apapun yang terjadi dia memiliki rambut seputih salju, wajah hitam legam, dan diselimuti oleh energi kematian. Dia tidak bisa diselamatkan. Roh pedang menutup matanya. Tiba-tiba, seuntai aura tiba-tiba melonjak keluar dari dalam Yang Ye. Roh pedang membuka matanya, dan ada kebahagiaan tak terselubung di wajahnya. Aku tahu itu, aku tahu orang bodoh itu tidak akan mati begitu saja. Ding Xiaoyao juga menghela nafas lega. Karena Yang Ye berada di peringkat ke-7 dari Monarch Realm sekarang. Selain itu, energi kematian di sekitar Yang Ye telah lenyap sementara wajah Yang Ye secara bertahap menjadi kemerahan sekali lagi. Berapa lama dia bisa hidup sekarang? Tanya Ding Xiaoyao. Roh pedang mengukur Yang Ye dengan hati-hati dan menjawab, sekitar waktu 2 bulan. Sedikit itu bagaimana mungkin? Ding Xiaoyao merasa tidak percaya, satu terobosan akan memberinya setidaknya 10 tahun kehidupan. Bagaimana mungkin hanya 2 bulan? Roh pedang menjelaskan, situasinya berbeda. Dia mengaktifkan domain pedang dengan paksa, dan itu langsung mengubahnya menjadi orang mati. Dengan kata lain, dia memiliki umur negatif sebelum ini. 2 bulan. Alis Ding Xiaoyao bersatu erat saat dia berkata, dia harus menerobos lagi atau menemukan harta untuk meningkatkan umurnya dalam 2 bulan. Kalau tidak, dia masih akan mati, kan? Iya, roh pedang berkata, dia bukanlah seorang jenius untuk maju lagi dalam waktu 2 bulan. Bahkan jika dia bisa, saya tidak menyarankannya. Karena meningkatkan kultivasinya secara paksa akan merusak fondasinya. Jadi, kita harus menemukan beberapa harta untuk meningkatkan umurnya selama periode ini. Sayangnya, merepotkan sekali. Kami sudah harus menghindari para Profounders dan Hallowed Grounds yang pemberontak, sekarang kami bahkan harus mencari harta karun untuk meningkatkan umurnya. Benar-benar merepotkan. Tidak apa-apa asalkan ada kesempatan, kata Ding Xiaoyao. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, benua yang mendalam berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Karena baik Hallowed Grounds maupun para ahli yang menantang ingin menghancurkannya. Selain itu, kekuatan benua yang mendalam saat ini tidak dapat menahan salah satu dari mereka. Jadi, aku merasa dia harus meninggalkan benua yang mendalam, kalau tidak dia akan terbebani sampai mati olehnya. Dia tidak akan, Ding Xiaoyao berkata, selama mereka tidak mengkhianatinya, maka dia tidak akan mengkhianati mereka. Saya tidak tahu apakah dia bisa melindungi benua, tapi dia pasti akan melakukan yang terbaik. Dia orang seperti itu. Dia tidak akan pernah menyerah pada Anda jika Anda berdiri di sisinya. Itu sebabnya saya memilih dia daripada Kaisar Mortal, Luo Jun. Kalian semua akan menjadi kematiannya. Roh pedang berbicara dengan dingin, jika dia menyerahkan segalanya dan fokus pada pedang, maka saya jamin bahwa pencapaiannya sama sekali tidak akan kalah dengan leluhur pendiri Sekte Pedang, dan bahkan mungkin melampaui tuan pertamaku. Ding Xiaoyao tiba-tiba berkata, tahukah kamu mengapa dia mengembangkan pedang Dao? Tahukah kamu mengapa dia ingin menjadi lebih kuat? Roh pedang tetap diam. Ding Xiaoyao melanjutkan, dia tidak mengembangkan pedang Dao dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga dia bisa hidup selamanya.
Dia berharap memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Jika Anda membuatnya memilih antara pedang dan orang yang dia sayangi, lalu menurut Anda apa yang akan dia pilih? Kamu tahu jawabannya. Jadi, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan semua orang dan fokus pada kultivasi pedang Dao bersamamu. Tidak ada yang tak mungkin, roh pedang berkata, dia akan memilih pedang setelah pikirannya jernih. Ding Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berhenti berdebat, lalu dia menatap Yang Ye sebagai gantinya. Ketika dia melihat Yang Ye masih duduk di sana dengan mata tertutup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya apa yang dia lakukan. Tatapan roh pedang turun ke Yang Ye. Dia menatapnya beberapa saat sebelum kebahagiaan tiba-tiba muncul di matanya, dia benar-benar mengerti, benar-benar kejutan. Ding Xiaoyao sedikit tertegun, dan kemudian dia mengangguk sementara kebahagiaan muncul di matanya juga. Pemahaman yang mereka ucapkan sebenarnya cukup kabur dan tidak mungkin untuk membedakan dengan jelas. Karena itu tidak menunjuk pada sesuatu yang spesifik. Atau mungkin harus dikatakan bahwa itu mewakili banyak hal. Kadang-kadang, 10 tahun kultivasi tidak bisa dibandingkan dengan hari pemahaman. Tidak peduli apa yang Yang Ye pahami, mereka tidak ragu bahwa itu adalah kabar yang sangat baik untuk Yang Ye. Itu juga mengejutkanku, sebuah suara tiba-tiba bergema entah dari mana. Ekspresi roh pedang dan Ding Xiaoyao berubah secara drastis pada saat yang sama, dan kemudian mereka melihat ke sumber suara itu. Mereka melihat seorang wanita berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Dia mengenakan gaun linen, rantai di sekeliling tubuhnya, dan telanjang kaki. Itu adalah Nether Maiden. Decai Sword Intent. Ding Xiaoyao dan Sword Spirit sepertinya sedang menghadapi musuh yang kuat ketika mereka melihat Nether Maiden. Roh pedang bahkan bermaksud untuk menyerang dengan segera. Namun, dia dihentikan oleh Ding Xiaoyao. Dia hanya butuh sekejap dan kita semua akan mati di sini, kata Ding Xiaoyao. Bagaimanapun, Nether Maiden hanya perlu memberitahu para ahli dari Hallowed Grounds, dan kemudian Yang Mulia dia dan Yang Mulia lainnya akan ada di sini. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Karena Yang Ye tidak akan bisa menggunakan domain pedang lagi. Nether Maiden melirik Ding Xiaoyao dan berkata, reinkarnasi takdir dan takdir. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk benar-benar bisa menahan godaan kekuatan. Sungguh langka. Ekspresi Ding Xiaoyao sedikit berubah. Sementara itu, tatapan Nether Maiden tertuju pada Yang Ye. Alisnya menyatu sedikit ketika dia melihat rambut putih Yang Ye, dan dia berkata itu harga yang harus dia bayar untuk menggunakan domain pedang secara paksa. Tiba-tiba, Yang Ye membuka matanya. Dia bertanya, apa yang kamu pahami? Yang Ye menjentikan jarinya, lalu seutas pedang ditembakkan dari ujung jarinya. Ekspresi Nether Maiden berubah ketika dia melihatnya, dan dia benar-benar berkedip dan tidak berani bertabrakan langsung dengannya. Niat pedang menghantam pohon besar di kejauhan, dan menembusnya dengan mudah. Namun, seperti Nether Maiden, roh pedang dan mata Ding Xiaoyao membawa keterkejutan di dalam diri mereka. Karena pohon besar itu benar-benar layu dalam sekejap lalu menjelma menjadi setumpuk tanah. Energi hukum suara Nether Maiden terdengar serius. Yang Ye membuka telapak tangannya, dan seutas pedang muncul di sana. Niat pedang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Yang Ye berkata sambil merasakan pedang di telapak tangannya, sebelumnya, pada saat tubuhku dipenuhi dengan energi kematian, aku benar-benar merasakan seperti apa kematian itu. Perasaan yang sangat aneh. Perasaan yang benar-benar aneh. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan namun tidak mungkin untuk dijelaskan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye menjentikan jarinya lagi, dan maksud pedang di telapak tangannya menembus pohon besar lain lebih dari 300 meter jauhnya. Sama seperti pohon sebelumnya, pohon itu langsung layu sebelum berubah menjadi tumpukan tanah. Yang Ye berkata, segala sesuatu di dunia ini mengalami saat-saat kerusakan. Itu adalah hukum tertinggi dari Dao Surga, dan itu adalah hukum yang tetap selamanya. Mulai sekarang, pedang maksudku ini akan disebut maksud pedang pembusukan. Decai Sword Intent roh pedang sangat gembira, ada jutaan hukum dan Tao di dunia. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat hukum peluruhan milik Anda, itu pasti ada di atas. Nether Maiden berkata, niat pedangmu mengandung energi pembusukan, dan itu membawa kekuatan Grand Dao. Selain beberapa ahli tertinggi itu, siapapun di dunia ini akan mati saat bersentuhan dengannya. Bagaimana denganmu, tanya Yang Ye. Dia menjawab, bagaimana menurutmu? Yang Ye menjawab, itu tidak bisa membunuhmu. Namun, Anda tidak berani bertabrakan langsung dengannya sekarang. Dengan kata lain, ini bisa menjadi ancaman bagi Anda. Baik. Ia Nether Maiden berkata,
jika kamu mengaktifkan domain pedang dan melengkapinya dengan energi pembusukan, maka aku akan lari sejauh yang aku bisa darimu. Namun, Anda tampaknya tidak dapat mengaktifkan domain pedang sekarang. Yang Ye bertanya, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Dia menjawab, kamu tidak akan berdiri di sini tanpa cedera jika aku datang untuk membunuhmu, kan? Yang Ye menatapnya sebentar, lalu berkata, sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin bermusuhan denganmu. Anda ingin pergi ke surga luar, dan saya dapat membantu Anda sampai di sana. Tetapi prasyaratnya adalah Anda tidak berada di Hallowed Grounds. Jika kau tetap bersama mereka, maka aku benar-benar takut aku akan memperlakukanmu sebagai musuhku suatu hari nanti. Nether Maiden tetap diam untuk beberapa saat, dan kemudian dia berkata kita tidak akan bisa meninggalkan dunia ini tanpa membunuh para Profounders yang menantang. Kamu salah, Yang Ye menjelaskan, pertama Anda benar-benar tidak mampu membunuh semua orang yang menentang. Bahkan jika Anda bisa, tanyakan saja pada diri Anda ini. Berapa banyak dari Anda yang masih hidup bahkan jika benua yang mendalam bergabung dengan Tanah Suci, masih mustahil untuk memusnahkan para ahli yang menentang. Paling tidak, kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Pada saat itu, kita tidak akan bisa melawan surga luar sama sekali. Nether Maiden tetap diam. Yang Ye melanjutkan, tahukah Anda apa yang direncanakan oleh Hallowed Grounds dan Deviant Profounders? Mereka ingin membentuk pilar darah. Anda pasti tidak tahu apa itu, jadi izinkan saya menjelaskan. Mereka menginginkan kematian semua penghuni benua yang mendalam dan semua orang yang tidak berguna di bawah alam setengah Sein di Tanah Suci. Pada akhirnya, mereka berniat untuk memanfaatkan darah, kebencian, dan energi mengerikan dari kematian puluhan miliar untuk membuka jalan surga. Dengan kata lain, semua orang di bawah alam setengah Sein harus mati. Memahami. Murid Nether Maiden mengerut, apakah itu benar? Yang Ye menjawab, apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Ketidakpercayaan muncul di matanya. Yang Ye melanjutkan, pikirkan saja. Apakah para ahli di kota relikui kuno meninggalkan kota untuk menyelamatkan yang lain di luar kota ketika para ahli yang menantang mulai membantai mereka? Tidak ada seorang ahli pun yang meninggalkan kota. Tentu saja, Anda dapat mengatakan bahwa para Profounders pemberontak itu terlalu kuat dan para ahli tersebut tidak ingin membuat pengorbanan yang tidak perlu. Tapi apakah Anda percaya alasan seperti itu jika dua pemimpin tertinggi dan ahli tertinggi lainnya dari Hallowed Grounds meninggalkan kota? Apakah para Profounders pemberontak biasa akan mampu menghentikan mereka? Roh pedang berbicara juga, tempat suci hanya akan membuat para setengah orang suci dan mereka yang akan menjadi setengah orang suci tetap hidup. Adapun yang lainnya, hanya kematian yang menanti mereka. Tentu saja, saat Anda hanya berada di alam mulia, saya percaya bahwa Hallowed Grounds sama sekali tidak akan membiarkan Anda mati. Jadi, Anda dapat bergabung dengan mereka dan menggunakan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Nether Maiden berdiri diam di tempat untuk waktu yang lama, lalu dia berbalik dan pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti bergerak setelah berjalan dalam jarak pendek, dan dia berkata, tidak masalah bagiku terlepas dari berapa banyak orang yang meninggal. Namun, saya menolak untuk mengorbankan orang lain dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup, dan saya menolak untuk mempercayakan harapan saya kepada orang lain. Saya akan memasuki budidaya pintu tertutup setelah saya kembali ke kota kuno Hallows, dan saya akan mencapai alam setengah Sein secepat mungkin. Pada saat itu, hidup saya tidak akan ditakdirkan untuk berakhir jika saya dapat menerjang ke surga luar. Jika saya gagal, maka itu adalah takdir saya juga. Semoga beruntung juga untukmu. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke cakrawala. Tiba-tiba, Ding Xiaoyao berkata, dia hanya di alam agung. Mata Yang Ye dan roh pedang melonjak kaget saat mendengar ini. Mereka terus-menerus mengabaikan fakta, dan itu adalah wilayah kultivasinya. Sejak awal, Nether Maiden selalu berada di alam agung, tapi dia mampu membunuh Half Saint. Selain itu, dia bahkan bisa melawan Yang Ye secara setara setelah dia mencapai Realm Monarch. Roh pedang berkata, seberapa kuat dia? Yang Ye menjawab, saya mungkin tidak dapat membunuhnya bahkan jika saya menggunakan domain pedang dan maksud pedang pembusukan saya. Sama seperti An Nanjing, Nether Maiden adalah eksistensi lain di generasi muda yang tidak dia yakini dengan kemampuannya untuk dikalahkan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya roh pedang. Yang Ye hendak berbicara saat Ding Xiaoyao tiba-tiba berkata, kita tidak bisa kembali ke benua yang lebih besar untuk saat ini. Seharusnya aman dengan penatuamu dan senior Lu yang menjaganya. Namun, setelah para Profounder pemberontak selesai membunuh orang-orang di Hallowed Grounds, maka mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk menyerang benua yang mendalam. Setelah itu terjadi, penatuamu dan senior Lu pasti tidak akan bisa menghentikan mereka.
Ketika dia berbicara sampai titik ini, Ding Xiaoyao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, masalah yang lebih mendesak adalah umurmu. Anda tidak punya banyak waktu untuk hidup. Jadi, kami harus menemukan harta karun yang dapat meningkatkan umur Anda secepat mungkin. Itulah masalah penting sebenarnya yang ada. Karena jika kau mati, maka benua yang mendalam tidak akan punya kesempatan sama sekali. Yang Ye tiba-tiba bertanya, roh pedang, berapa banyak hamba pedang yang bisa kamu saring? Dia menjawab, jumlah yang tidak terbatas. Yang Ye berkata, di antara 3 kekuatan di dunia ini, pihak kita adalah yang paling lemah karena half saint kita lebih rendah baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jadi, bahkan jika aku dapat meningkatkan umurku dan kembali ke benua itu tetap tidak akan membantu situasi yang dihadapi benua yang mendalam. Mata Ding Xiaoyao berbinar, kamu berniat mengumpulkan mayat half saint di sini, ide yang sangat bagus. Namun, para ahli dari Hallowed Grounds bersembunyi di dalam kota, dan para ahli dari Hallowed Grounds di luar kota bukanlah tandingan para Profounders yang pemberontak. Jadi, sangat tidak mungkin bagimu untuk dapat mengumpulkan banyak mayat. Jika tidak ada mayat, maka saya akan membuat mayat suara yang Ye membawa jejak niat membunuh yang mengerikan. Itu ide yang bagus, roh pedang berkata, selama kita bisa mengumpulkan sejumlah besar mayat dari half saints, dan terutama jika mayat itu milik para Profounders pemberontak maka itu akan sangat meningkatkan kekuatan kita. Namun, kamu harus berhati-hati, dan kamu benar-benar tidak boleh tertangkap oleh half saint bermutu tinggi di antara para Profounders yang menantang. Meskipun kekuatanmu saat ini bisa menjadi ancaman bagi half saint bermutu tinggi, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku tahu. Tujuan utamamu masih harus menemukan harta karun yang meningkatkan umurmu. Ding Xiaoyao mengingatkan, setengah orang suci dari klan Samudra, ras iblis, dan ras iblis pernah membantu Hallowed Grounds untuk melawan wilayah selatan kami. Pada saat itu, tampaknya karena Hallowed Grounds telah memberi mereka buah roh surgawi yang dapat meningkatkan umur mereka. Jadi, kita bisa pergi ke kota relikui kuno. Kota relikui kuno, roh pedang mengerutkan kening, apa kau memintanya untuk menyerahkan nyawanya? Ding Xiaoyao menjelaskan, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Saya pikir Hallowed Grounds tidak akan pernah mengharapkan kami untuk kembali ke sana. Tentu saja, kamu tetap harus berhati-hati. Yang Ye mengangguk dan berkata, tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi sekarang juga. Tunggu, roh pedang tiba-tiba berkata, ada apa dengan anak kecil berwarna ungu itu? Anak kecil itu Yang Ye tercengang, lalu dia melihat ke pagoda primordial. Pada saat ini, anak kecil itu sedang berbaring dengan tenang di kamarnya. Selain itu, untaian energi valet yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya dari segala arah. Selain itu, dia bahkan memancarkan cahaya ungu ilusi. Kapan dia mulai maju? Yang Ye tercengang. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin sudah lama sekali. Tetapi energi di dalam dirinya sangat tidak stabil, dan seringkali memancarkan sinar cahaya ungu yang meledak di sekitarnya. Lagi pula, sinar cahaya ungu itu kebetulan sangat merusak. Indra Yang Ye tenggelam jauh ke dalam dirinya sendiri. Benar saja, itu persis seperti yang dikatakan roh pedang. Sinar cahaya ungu sering memancar dari tubuh si kecil, dan berkedip-kedip tanpa henti sambil meninggalkan lubang hitam. Apa yang dia lakukan, kata Yang Ye. Roh pedang berkata, dia diambang menerobos. Namun, dia sepertinya tidak bisa memahaminya. Yang Ye bertanya, apakah dia dalam bahaya? Roh pedang menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Yang Ye hendak mengatakan sesuatu saat sebuah suara tiba-tiba bergema dari cakrawala, kami melewatkan beberapa seorang half saint dan 2 semut. Begitu dia selesai berbicara, sebuah telapak tangan besar yang menutupi langit muncul dan menekan ke arah kelompok Yang Ye. Coba kamu decai SWOT intent dan biarkan kami melihat seberapa kuat itu, kata roh pedang. Yang Ye mengangguk, lalu dia menjentikkan jarinya. Seutas pedang murni ditembakkan dari ujung jarinya.